Pasangan ini belum bisa memastikan tanggal pernikahan. Semuanya diserahkan kepada orang tua mereka. Hanya saja Doni dan Yuni berharap bisa menikah sebelum puasa tahun ini atau sesudah lebaran nanti. Nampaknya Doni percaya betul hari perkawinannya akan menjadi salah satu hari yang tidak pernah akan ia lupakan. Ia sudah menyiapkan sebuah rencana di hari hanya itu. Kita ngerayainnya mungkin di lapangan softball. Habisnya Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, mengawali jumpa kita sore ini, atlet softball nasional yang juga pemain sinetron dan bintang iklan Dony Kusuma akan bicara belak-belakan tentang siapa wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Sudah beberapa kali Dony diwawancarai media massa mengenai kehidupan pribadinya. Ia memang mengaku sudah punya kekasih, tapi tidak pernah mau mengungkapkan siapa namanya. Hanya kepada Cek dan Dicek, Dony Kusuma akhirnya memperkenalkan sang pacar. Ini dia calon istri pemeran Dr. Kori dalam sinetron Bulan Bukan Perawan. Yuni Indriati adalah seorang karyawati yang sejak November 1997 lalu dekat dengan Dony Kusuma. Mereka bertemu ketika Dony terlibat dalam sebuah pagelaran mode. November tahun lalu, bintang iklan minuman kesehatan dan pewangi ruangan ini menyatakan rasa tertariknya pada Yuni, putri kedua dari 7 bersaudara. Meskipun Yuni tidak memberikan jawaban yang pasti, Dony tidak mundur. Ia terus mendekati sang gadis. Mengapa selama ini Dony terkesan menyembunyikan identitas sang pacar? bukannya apa-apa, takutnya kita udah bener gembor-gembor nanti toto nggak jadi. Tapi alhamdulillah akhirnya Doni sama dia jadi juga kan. Ya udah jadi nggak ada masalah, toh akhirnya dibuka juga kan. Sekitar 4 bulan yang lalu, hubungan Dony dan Yuni semakin serius sejak Dony mengutarakan arah hubungan mereka. Kepada Sandra Dewiyanti dan Dwi Nanto dari Cek dan Dicek, Yuni menceritakan reaksinya ketika Dony mengajaknya menikah. Surprise juga, berkali-kali nanya, betul nggak kamu serius nggak itu? Berkali-kali bener-bener nanyain kesungguhannya, bener serius nggak gitu. Serius bener, Yunani serius. Oh ya udah kalau serius. Soalnya kan nggak main-main kan untuk yang keputusan yang untuk sekali seumur hidup. Sehubungan dengan niatnya yang serius itu, Dony punya sebuah rencana untuk Yuni dan keluarganya. Minggu depan Doni akan nyari waktu yang benar-benar, yang itu Doni akan ngomong sama orang tuanya. Mungkin yang kalau orang bilang ngelamar nggak resmi gitu. Jadi Doni yang ngomong sendiri. Doni sendiri, belum dengan orang tua Doni banget. Doni akan ngomong itu orang tuanya bahwa Doni akan ngelamar dia. Tapi nanti untuk resminya mungkin orang tua Doni atau antara orang tua Yuni dan orang tua Doni yang akan ngomong, yang ngatur jadwalnya gimana. Dony Kusuma saat ini masih tercatat sebagai atlet softball nasional. Ia pernah mendapat gelar pitcher tercepat di Asia. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Dony pun menekuni dunia sinetron dan menjadi bintang iklan. Sudah 5 sinetron yang ia bintangi, diantaranya Bidadari yang Terluka, Bulan Bukan Perawan, Selalu Untuk Selamanya, dan Istri-Istri. Menjadi artis berarti harus siap diterpa gosip. Begitu pula Dony yang beberapa kali dikabarkan dekat dengan artis-artis cantik. Bagaimana sikap Yuni menghadapi isu negatif tentang Dony? Pertama-tama yang ngambek, tapi ya biasanya memang datangnya tuh dari teman-teman gini nih. Masa sih? Tapi kalau udah banyak orang yang ngomong, udah 5 ke atas itu baru ditanyain, betul nggak gosip begitu ini udah jelasin itu. Oh nggak, ya mesti tebal-tebal kuping juga sih. Pemirsa, Dony Kusuma lahir di Bandung 30 tahun yang lalu. Sementara sang pacar Yuni Indriati tahun ini menginjak usia yang ke-27. Dari segi usia wajar kalau mereka ingin segera menikah. Bagaimana persiapan perkawinan Yuni dan Dony? Ikuti setelah kita cek yang berikut ini. Pemirsa, Dony Kusuma dan Yuni Indriati berteman dekat sejak November 1997 yang lalu. Baru beberapa bulan terakhir ini saja mereka sepakat berpacaran serius. Mengapa sepertinya Dony dan Yuni memutuskan untuk cepat-cepat menikah? Kalau kita udah sama-sama cocok, terus ya akhirnya kita putusin, kenapa nggak tahun ini aja? Toh maksudnya kita udah sama-sama udah tua, udah berumur. Udah berumur, udah tua loh, ini 30, udah kepala 3 saya. Udah 30. Jadi
kalaupun emang kita bisa maksudnya kalau emang itu kita bisa punya anak yang cerita yang pasti sih Doni bilang kalau kita bisa punya anak, Doni sama dia pengen bisa ngebesarin anak itu. Jadi bisa ngedampingin anak itu untuk sampai dia besar. Pasangan ini belum bisa memastikan tanggal pernikahan. Semuanya diserahkan kepada orang tua mereka. Hanya saja Doni dan Yuni berharap bisa menikah sebelum puasa tahun ini atau sesudah lebaran nanti. Nampaknya Doni percaya betul hari perkawinannya akan menjadi salah satu hari yang tidak pernah akan ia lupakan. Ia sudah menyiapkan sebuah rencana di hari hanya itu. Kita ngerayainnya mungkin di lapangan softball. Tapi saya nggak tahu, habisnya gedung mahal sekarang kan. Saat ini Doni sudah cukup sibuk dengan kegiatan olahraga dan syutingnya. Setelah berkeluarga nanti, apakah ia akan terus menekuni profesi keartisannya? Ini hanya ambil satu sinetron yang nggak terlalu sibuk banget, atau kalau untuk ada jadwal-jadwal lain yang nggak terlalu padat kayak sekarang gini aja gitu aja. Tapi yang Doni yang kepikiran ke depannya sih Doni pengen kalau bisa ya Doni bisa kerja serius. Jadi kita sama-sama pulang kantor jadi udah nggak ada. Tapi bukan berarti Doni akan meninggalkan dunia acting atau dunia sinetron atau dunia iklan atau itu enggak. Pemirsa, artis buka warung tenda atau butik di zaman Krismon ini itu sudah biasa. Yang luar biasa kalau sejumlah artis turun langsung ke jalan tol membantu para pedagang mengecerkan sebuah tabloid baru. Ini terjadi Senin 24 Agustus lalu saat peluncuran nomor perdana tabloid Cek dan Dicek. Kini sudah lahir tabloid baru. Dialah tabloid infotainment pertama di Indonesia yang diberi nama Cek dan Dicek yang diterbitkan oleh PT Bintang Advis Mega Media. Untuk menandai terbitnya tabloid Cek dan Dicek nomor perdana ini, diadakanlah sebuah kegiatan unik. Senin pagi, para artis yang tergabung dalam Persatuan Artis Sinetron Indonesia dan seluruh kru tayangan juga tabloid Cek dan Dicek turun langsung ke gerbang pintu tol Kebonjeruk. Kami semua mendampingi dan membantu para pengecer untuk menjual tabloid Cek dan Dicek. Dari 100.000 eksemplar yang dicetak untuk nomor perdana, 2.000-nya berhasil terjual di pagi itu. Kepada Iskandar Syah, Dwi Daryanto, dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, para artis mengungkapkan bagaimana rasanya berjualan tabloid bersama para pengecer di bawah teriknya sinar matahari. Kami dari para anggota Parsi juga merasakan paling tidak bagaimana rasanya sebagai pengecer pedagang asongan berada di pinggir jalan. Kami bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita sebagian yang nasibnya kurang baik barangkali dan sangat terasa sekali saat ini bahwa ternyata mencari nafkah itu sangat sulit. Kayak bangga dan terharu banget gitu loh. Ini kan nggak pernah kita lakukan gitu. Aduh, saya pengen nangis, bener saya terharu banget. Ternyata susah ya, panas. Terus, aduh bener-bener kita dicuekin orang kadang-kadang. Terus bener-bener nyari spesial uang tuh susah banget. Terus saya bahagia banget bisa ngebantu saudara-saudara saya yang kurang beruntung ini. Mengapa pihak penerbit tabloid Cek dan Dicek memilih melakukan kegiatan unik untuk peluncuran nomor perdananya? Kita berharap bahwa ada kegiatan sosial yang kita bisa lakukan bersama-sama para artis yang tergabung dalam Parsi itu untuk pada kesempatan ini membantu mereka. Yang kita bisa bantu barulah menjualkan dagangan mereka kepada para pemakai jalan tol. Apa komentar Kepala PT Jasa Marga Jalan Tol Jakarta Tangerang mengenai peluncuran perdana tabloid Cek dan Dicek ini? Pertama-tama saya ucapkan selamat pada tabloid Cek and Dicek, di mana untuk peluncuran perdana dipilih gerbang Kebonjeruk sebagai peluncuran pertama. Semoga tabloid Cek and Dicek dapat diterima di hati para penggemarnya. Selesai peluncuran edisi pertama, Cek dan Dicek mengadakan syukuran di Cafe Lamborghini. Sejumlah pemimpin redaksi harian ibu kota, para wartawan termasuk wartawan kawakan Rosihan Anwar juga hadir pada acara ini.
Apa tanggapan mereka mengenai kehadiran tabloid Cek dan Dicek? Yang harus dijaga ialah jangan sampai melaksanakan intrusion of privacy. Jadi menyingkapkan kehidupan pribadi selebriti secara tidak tepat. Jadi saya harap Cek dan Dicek jangan menjadi penerbitan sensasional. Jadi tetap mesti bertanggung jawab, enak dibaca, memberikan informasi, memberikan hiburan, membuka wawasan. Ya saya kira justru peluang itu masih ada. Ini tergantung pada kawan-kawan di Cek and Dicek bisa melihat peluang ini atau tidak. Saya yakin masih ada peluang itu masih ada. Tinggal bagaimana menangkap kepekaan ini tadi.